Kadang kita memilih mengorbankan segalanya demi orang tua. Tapi bagaimana jika pengorbanan itu justru membuka luka yang lebih dalam? Hai teman-teman semua. Selamat datang di channel ini. Channel yang menyajikan kisah nyata dan fiksi yang menyentuh hati. Penuh pelajaran hidup dan kisah yang bikin hati teriris. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya. Dan yuk, tulis di kolom komentar dari kota mana kamu menonton kisah ini. Absen dulu yuk. Biar kita tahu seberapa jauh cerita ini menyentuh hati kalian. Namaku Nisa. Usia 26 tahun. Dan aku bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan distribusi besar milik seorang pengusaha sukses bernama Pak Rendra. Hidupku sederhana. Tidak pernah bermewah-mewah. Tapi juga tidak kekurangan. Sampai suatu hari, semuanya berubah. Ayahku, satu-satunya orang yang kucinta sepenuh jiwa, tiba-tiba jatuh sakit parah. Ginjalnya gagal berfungsi, dan dokter mengatakan bahwa beliau harus menjalani cuci darah 2 kali seminggu. Biaya pengobatannya bukan main, jutaan rupiah dalam seminggu. Dan aku bahkan tidak punya tabungan lebih dari 3 juta di rekeningku. Hari demi hari berlalu seperti mimpi buruk. Aku menjual apapun yang bisa dijual, laptop, motor, bahkan cincin warisan ibu. Aku mendatangi saudara, teman, bahkan mencoba pinjaman online, tapi semuanya buntu. Tidak ada yang bisa membantu dengan jumlah sebesar itu dalam waktu singkat. Aku mulai merasa seperti ditelan waktu. Setiap malam, aku memandangi wajah ayah yang semakin lemah di rumah sakit, tubuhnya dipenuhi selang dan jarum infus. Dan hatiku, rasanya seperti diremukkan pelan-pelan. Aku masih ingat hari itu. Hari saat harapanku benar-benar hampir padam. Aku sedang di kantor, berusaha menyelesaikan laporan meskipun pikiranku kosong. Ketika asistennya Pak Rendra tiba-tiba datang dan berkata, "Pak Rendra mau bicara dengan kamu di ruangannya sekarang." Jantungku langsung berdetak lebih cepat. Bukan karena takut dipecat. Jujur saja, kalaupun aku dipecat, mungkin aku akan lebih lega. Tapi lebih karena, aku sedang rapuh. Dan aku takut kalau satu lagi tekanan akan membuatku benar-benar jatuh. Di ruangannya, Pak Rendra duduk dengan raut wajah serius tapi tidak mengintimidasi. Usianya sekitar awal 40-an, berpenampilan rapi dan tenang seperti biasa. Ia mempersilakan aku duduk, lalu membuka percakapan dengan kalimat yang tak akan pernah kulupakan seumur hidup. "Saya dengar ayahmu sedang sakit. Nisa, saya tahu kamu sedang kesulitan." Aku hanya bisa menunduk. Air mata sudah menggenang di pelupuk mata. Tapi aku menahannya dengan keras. Aku tidak ingin terlihat lemah di hadapannya. Tapi ternyata, ia tidak sekadar prihatin. Ia menawarkan bantuan yang sulit aku percaya. "Aku bisa bantu semua biaya rumah sakit ayahmu. Cuci darah, obat-obatan, perawatan, semuanya. Tapi, aku ingin kamu jadi istri keduaku." Siri, tanpa diketahui siapapun. Aku terdiam. Lidahku keluh. Seakan waktu berhenti. Aku mendengar kata-kata itu berulang di kepalaku, tapi tak tahu harus berkata apa. Menjadi istri kedua? Aku, yang bahkan belum pernah pacaran serius? Aku bukan wanita yang ambisius. Aku tidak pernah bermimpi menjadi istri orang kaya, apalagi melalui jalur seperti ini. Tapi pikiranku langsung kembali pada ayah. Wajahnya yang pucat, tangannya yang selalu menggenggamku lemah setiap kali aku menjenguk, dan kata-katanya yang selalu bilang, "Maaf, ayah jadi beban kamu." Aku ingin menolak. Aku sungguh ingin. Tapi aku juga tahu, aku tidak punya pilihan lain. Dunia ini kejam. Dan kadang untuk bertahan hidup, kita harus menelan pahitnya kenyataan. Malam itu aku pulang dengan hati remuk. Sepanjang jalan aku menangis tanpa suara di dalam ojek online. Berharap Tuhan memberi tanda, petunjuk, apapun. Setelah 2 malam tanpa tidur, aku kembali ke kantor. Dan saat Pak Rendra memanggilku lagi ke ruangannya, aku hanya berkata dengan suara lirih, "Saya setuju, asalkan ayah saya diselamatkan." Ia mengangguk tenang, seolah sudah menduga jawabanku. "Terima kasih karena telah percaya. Aku janji, aku akan tanggung semua pengobatan ayahmu. Mulai besok." Dan benar saja, keesokan harinya, rumah sakit menghubungiku. Biaya perawatan sudah dibayar lunas oleh seseorang atas namaku. Aku menangis saat itu juga. Di lorong rumah sakit yang dingin dan penuh bau obat-obatan,
Aku terduduk sambil menutupi wajahku. Bukan karena bahagia, tapi karena inilah titik di mana aku menjual kebebasanku. Aku sudah menggadaikan masa depanku demi menyelamatkan ayahku. Malam itu, aku duduk di samping tempat tidur ayah. Ia menggenggam tanganku dan berkata, "Kamu luar biasa, Nak. Ayah bangga punya anak seperti kamu." Aku hanya bisa tersenyum, menahan air mata yang nyaris tumpah. Aku tidak bisa menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Aku tidak bisa bilang bahwa demi dirinya, aku akan menikah dengan pria beristri. Biarlah semua ku tanggung sendiri. Asal ayah bisa tetap hidup, aku rela menjadi siapapun. Bahkan jika itu artinya harus kehilangan diriku sendiri. Pernikahan itu tidak seperti yang aku impikan sejak kecil. Tidak ada pelaminan dengan bunga-bunga putih. Tidak ada keluarga besar yang tersenyum bahagia. Tidak ada musik lembut yang mengiringi langkahku. Hanya sebuah ruangan sederhana di rumah milik salah satu kenalan Pak Rendra, dengan karpet tipis dan lampu temaram. Aku mengenakan kebaya putih sederhana yang kupinjam dari sepupuku, dengan riasan seadanya yang kutangisi diam-diam sebelum berangkat. Tangis yang bukan karena bahagia, tapi karena aku tahu, hidupku tak akan sama lagi setelah ini. Pak Rendra datang dengan setelan jas hitam. Wajahnya seperti biasa, tenang, karismatik, dan entah kenapa aku tak bisa menebak isi hatinya. Apakah ia bahagia? Apakah ia mencintaiku? Atau, apakah aku hanya salah satu dari daftar panjang wanita yang ia selamatkan? Dengan cara ini, prosesi akad berlangsung cepat. Hanya ada penghulu, 2 orang saksi dari pihaknya, dan aku. Ayahku bahkan tidak tahu apa yang terjadi malam itu. Ia pikir aku sedang lembur di kantor. Aku menggenggam tanganku sendiri sepanjang akad, mencoba menenangkan degup jantung yang terasa seperti genderang perang. Saat ijab kabul terucap, aku resmi menjadi istri. Tapi aku tidak merasa menjadi apa-apa. Aku tidak merasa menjadi istri. Aku hanya merasa hampa. Setelah prosesi itu, kami makan malam singkat di tempat yang sama. Aku tidak bisa menelan makanan apapun. Perutku mual, tapi bukan karena makanan. Lebih karena batin yang menjerit, tapi tak punya tempat untuk bersuara. Aku pulang ke apartemen kecil yang baru dibelikan oleh Pak Rendra. Katanya, "Ini tempatku sekarang." Aku masuk ke dalam kamar, duduk di sudut ranjang, dan menatap langit-langit selama berjam-jam. Beberapa hari kemudian, aku mulai terbiasa dengan kehidupan baruku. Aku tetap bekerja di kantor seperti biasa, tapi statusku kini berbeda. Aku adalah istri siri bosku. Tak ada yang tahu. Tak ada yang boleh tahu. Jika ada yang curiga, aku hanya tersenyum dan bilang sedang banyak kerjaan. Pak Rendra pun tetap bersikap profesional di kantor. Seperti tak pernah terjadi apapun di antara kami. Namun di balik itu semua, ia memenuhi janjinya. Ayahku mendapatkan pengobatan terbaik, dokter terbaik, jadwal cuci darah yang lancar, bahkan perawat khusus yang kadang mendampingi. Setiap kali aku melihat kondisi ayah membaik, hatiku sedikit tenang. Pengorbananku tidak sia-sia, begitu pikirku. Tapi tetap saja, ada ruang kosong dalam hati yang tak bisa kuisi dengan apapun. Sebuah ruang yang dulu kuisi dengan mimpi tentang cinta, tentang keluarga kecil, tentang hidup yang bahagia, yang kini berubah jadi angan-angan. Pak Rendra sesekali datang menemuiku di apartemen. Ia tak pernah kasar, justru terlalu baik. Membawakan makanan favoritku, menanyakan kabar ayah, memelukku dengan penuh perhatian. Tapi entah kenapa, aku tak pernah benar-benar bisa merasa utuh saat bersamanya. Mungkin karena aku tahu, aku bukan satu-satunya. Ia sudah punya istri, seorang wanita yang hidup dalam kebahagiaan legal dan terbuka. Sementara aku, hanya sembunyi di balik tirai. Suatu malam, kami duduk berdua di balkon apartemen. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma hujan yang baru turun. Aku memberanikan diri bertanya, "Kenapa aku? Kenapa bukan bantu saja tanpa harus menikahiku?" Pak Rendra diam sejenak. Lalu ia menatapku dengan mata yang entah berisi ketulusan atau permainan. "Karena aku tak ingin bantu kamu sebagai atasan. Aku ingin bertanggung jawab. Aku menghargai kamu, Nisa. Kamu perempuan kuat, dan aku tertarik sejak lama." Aku tidak tahu harus percaya atau tidak. Aku hanya mengangguk, lalu kembali menatap langit malam yang gelap. Tidak ada bintang.
Hanya awan hitam yang menutupi segalanya. Seperti hatiku, dipenuhi tanda tanya dan luka yang belum tahu kemana harus sembuh. Seminggu setelah itu, ayahku dinyatakan membaik. Dokter bilang, selama perawatan rutin tetap dijalani, kondisinya bisa stabil. Aku tersenyum mendengar kabar itu. Dalam hati, aku bersyukur. Tapi saat aku pulang dan melihat wajahku sendiri di cermin, aku merasa asing. Siapa perempuan ini? Apakah ini Nisa yang dulu punya mimpi untuk menikah karena cinta? Punya keluarga kecil yang utuh, dan hidup dengan sederhana tapi bahagia? Kini aku bukan lagi Nisa yang sama. Aku adalah istri kedua. Dan tidak ada yang tahu. Bahkan orang tuaku. Hari-hari berlalu dengan datar. Aku bekerja seperti biasa, menjenguk ayah secara rutin, dan sesekali menemani Pak Rendra saat ia datang malam hari. Aku belajar menerima keadaan. Meski kadang aku menangis diam-diam, aku berusaha meyakinkan diri bahwa ini adalah jalan terbaik yang bisa kupilih. Setidaknya, ayahku sehat. Setidaknya, aku tidak kelaparan. Setidaknya, aku tidak sendirian. Itu yang selalu kuulang dalam pikiranku. Sampai pada suatu hari, sebuah kejadian kecil membuka pintu besar rahasia yang selama ini tersembunyi. Hari itu, Pak Rendra sedang bersamaku di apartemen. Ia menerima telepon mendadak lalu pergi terburu-buru, meninggalkan ponselnya di atas meja ruang tamu. Awalnya aku tidak berniat menyentuhnya. Tapi saat ponsel itu terus berdering dan layar menyala beberapa kali, rasa penasaran menyerangku. Nama di layar membuat jantungku berhenti sejenak. Sayang, Icha. Dengan foto seorang perempuan cantik bersama anak kecil sekitar usia 3 tahun. Wajahnya asing. Bukan istri sahnya yang pernah kulihat dari jauh saat acara perusahaan. Tanganku gemetar saat aku membuka notifikasi pesan yang terus masuk. Kamu janji datang nemenin Naila hari ini. Kenapa gak angkat telepon aku? Kamu bilang kita keluarga. Ren? Aku membeku. Lututku lemas. Rasanya seperti ditampar berkali-kali. Aku berusaha menenangkan diri dan membuka pesan-pesan lain yang sebelumnya. Semua mengarah pada satu fakta. Aku bukan istri kedua, aku istri ketiga. Ya Tuhan, tubuhku seperti ditarik mundur, jatuh ke jurang yang lebih dalam dari sebelumnya. Jika sebelumnya aku berpikir aku hanya berbagi cinta dengan satu wanita, kenyataannya, aku hanya satu dari sekian peran yang ia mainkan. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku menangis sejadi-jadinya di dalam kamar mandi. Aku memeluk lututku, membiarkan air dari shower menyamarkan suara tangisku. Aku merasa seperti orang bodoh. Seperti wanita lugu yang dijadikan pion dalam permainan. Aku tahu ini salah dari awal, tapi aku pikir setidaknya dia jujur. Ternyata tidak. Esok malamnya, saat Pak Rendra datang, aku tidak bisa menahan diri. Tanpa basa-basi, aku tanya langsung, siapa Icha? Siapa Naila? Siapa aku buat kamu? Sebenarnya? Ia sempat terdiam, lalu menunduk. Aku bisa lihat ada rasa bersalah di matanya. Tapi itu tidak cukup. Tidak pernah cukup. Ia mengaku bahwa ia memang telah menikah siri dengan Icha 3 tahun lalu. Awalnya hanya untuk membantu juga, katanya. Tapi lalu cinta itu tumbuh dan mereka punya anak. Dan kemudian, ada aku. Aku tertawa. Bukan karena lucu, tapi karena rasanya seperti ditusuk perlahan. Jadi ini hobi kamu? Menolong perempuan yang terjepit dengan cara menikahi mereka diam-diam. Ia tidak membantah. Hanya berkata, aku tidak pernah berniat menyakiti kamu, Nisa. Aku hanya ingin kamu aman. Dengan kebohongan, potongku, mataku sudah panas oleh air mata. Ia ingin menjelaskan lebih jauh, tapi aku tak ingin mendengar. Aku butuh ruang, butuh waktu. Dan yang paling penting, aku butuh kebenaran, bukan alasan. Setelah kejadian itu, aku tak lagi bisa melihatnya dengan mata yang sama. Setiap sentuhannya terasa palsu. Setiap ucapannya terdengar seperti jebakan. Aku mulai menjauh. Tidak mengangkat teleponnya. Tidak membuka pesannya. Bahkan di kantor, aku menghindari bertemu dengannya. Rasanya seperti trauma yang tidak bisa hilang. Aku seperti wanita yang dipakai dalam skenario drama, tapi hanya untuk peran figuran. Di saat seperti itu, aku menemukan pelipur lara dari tempat yang tidak terduga. Ayahku.
Ia mulai bisa berjalan sendiri, makan tanpa bantuan, bahkan sering memelukku dan berkata betapa ia bangga padaku. Tapi setiap kali aku dengar pujian itu, hatiku justru hancur. Karena aku merasa tidak pantas. Ayah tidak tahu bahwa untuk menyelamatkannya, aku mengorbankan harga diriku. Dan yang lebih menyakitkan, aku dibohongi dalam prosesnya. Pernah suatu malam aku ingin kabur. Ingin pergi jauh, meninggalkan semuanya. Tapi aku sadar, lari bukan solusi. Aku harus hadapi ini. Aku harus kuat. Bukan demi Pak Rendra. Bukan demi siapapun. Tapi demi diriku sendiri. Karena selama ini, aku hanya hidup untuk orang lain. Kini saatnya aku hidup untukku. Setelah semua kebenaran terbongkar, aku seperti hidup dalam kabut. Rasanya jalan pulang ke diriku sendiri menghilang. Aku tidak lagi tahu siapa yang bisa kupercaya. Dan bahkan aku mulai meragukan keputusanku sendiri. Di satu sisi, aku marah. Marah pada Pak Rendra yang telah membohongiku. Marah pada diriku sendiri yang terlalu naif percaya bahwa kebaikan selalu datang dari niat tulus. Tapi di sisi lain, ada bagian dalam diriku yang masih ingin bertahan. Entah karena sudah terlalu lelah untuk memulai dari nol lagi, atau karena bayangan ayah yang membuatku tetap diam. Hari-hari berikutnya aku lalui seperti robot. Bangun pagi, pergi kerja, menyelesaikan tugas tanpa semangat, pulang ke apartemen kosong yang dingin. Kadang aku mengurung diri, menangis semalaman. Kadang aku menulis di buku harian kecil yang sudah mulai penuh dengan coretan-coretan emosional. Aku menulis semua yang kupendam. Rasa malu, kecewa, dan sesal yang tak bisa dihapus oleh waktu. Kadang aku bertanya, jika waktu bisa diulang, apakah aku akan memilih jalan yang sama? Dan entah kenapa, aku tak pernah bisa menjawab dengan yakin. Pak Rendra terus berusaha menghubungi. Ia kirim pesan hampir setiap hari. Katanya ia ingin bertemu, ingin menjelaskan, ingin memperbaiki semuanya. Tapi aku terlalu lelah untuk mendengar kata-kata manis yang sudah tidak bisa kubedakan lagi mana yang jujur dan mana yang manipulatif. Sekali kepercayaan dihancurkan, sulit sekali untuk membangunnya kembali. Dan aku tidak yakin masih punya cukup hati untuk membangun apapun bersamanya. Aku mulai menjauh perlahan, menghindar di kantor, menolak setiap ajakannya, dan memutus semua kunjungan malam ke apartemenku. Beberapa teman kantor mulai curiga dengan perubahan sikapku. Tapi aku terlalu lelah untuk menjelaskan. Hidup ini sudah terlalu berat untuk ditambahi beban penilaian orang lain. Sampai suatu malam, ayah memanggilku ke ruang tengah. Ia duduk di kursi roda, menatapku dengan tatapan yang dalam. "Nisa," katanya pelan, "ayah tahu kamu sudah banyak berkorban untuk ayah. Tapi jangan sampai kamu kehilangan hidupmu sendiri." Kalimat itu menghantam hatiku seperti petir. Air mataku jatuh begitu saja. Aku terduduk di lantai, memeluk kaki ayah, dan menangis di pangkuannya seperti anak kecil. Ayah tidak tahu secara detail apa yang terjadi. Tapi nalurinya sebagai orang tua bisa merasakan luka dalam diriku. "Kalau kamu merasa hidupmu tidak bahagia karena ayah, maafkan ayah ya, nak," katanya lirih sambil membelai rambutku. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di balkon apartemen, menatap langit malam yang kelam. Aku berpikir, ini bukan hanya tentang Pak Rendra, bukan hanya tentang status istri ketiga yang menghantuiku. Ini tentang bagaimana aku kehilangan diriku sendiri demi menyenangkan dan menyelamatkan orang lain. Aku terbiasa menjadi penolong, anak berbakti, wanita kuat, tapi aku lupa menjadi Nisa. Gadis yang dulu punya impian sederhana, menikah dengan orang yang mencintainya, hidup tenang dengan keluarga kecil, tertawa dengan orang yang benar-benar ingin menetap, bukan sekadar mampir. Dan di saat itulah, aku mulai pelan-pelan merajut kembali diriku yang hilang. Aku tidak langsung bangkit sempurna. Tapi aku mulai dengan hal-hal kecil, membaca buku lagi, menulis setiap pagi, memasak makanan yang kusukai, hingga tersenyum saat melihat cermin. Aku ingin mencintai diriku lagi. Karena jika bukan aku, siapa lagi? Aku akhirnya mengambil keputusan paling berat dalam hidupku. Aku tahu ini bukan hanya tentang meninggalkan Pak Rendra, tapi juga tentang meninggalkan semua kenyamanan semu yang selama ini membelengguku. Apartemen itu, uang bulanan yang diberikannya, dan segala kemudahan hidup yang datang bersamaan dengan pernikahan siri itu, semuanya harus kulepaskan.
Pagi itu aku berdiri di depan cermin, menatap bayanganku dengan mata yang sembab tapi tegak. Aku memakai baju paling sederhana, mengikat rambutku tanpa riasan apapun. Aku ingin jadi aku yang paling jujur. Aku pergi ke kantor seperti biasa, tapi kali ini bukan untuk bekerja. Aku minta izin bertemu langsung dengan Pak Rendra. Dan saat kami duduk berhadapan di ruangannya, aku berbicara dengan suara yang mungkin paling tenang yang pernah keluar dari mulutku. Aku minta kita akhiri semua ini, Pak, ucapku pelan. Ia tampak kaget, tidak menjawab langsung. Mungkin ia pikir aku hanya sedang emosi sesaat. Tapi aku ulangi lagi, aku serius. Aku ingin bebas. Bukan karena aku membenci, tapi karena aku mulai mencintai diriku sendiri. Pak Rendra memejamkan matanya sebentar, lalu mengangguk. Kalau itu yang membuat kamu bahagia, Nisa, aku akan hormati keputusan kamu. Tidak ada drama, tidak ada tangisan atau paksaan. Hanya dua orang dewasa yang akhirnya menyadari bahwa tidak semua hal bisa dipaksakan. Apalagi cinta yang dibangun di atas kebohongan. Hari itu aku pulang dengan langkah ringan. Ada luka yang belum sembuh. Tapi setidaknya aku sudah mengambil langkah pertama untuk merawatnya. Aku mulai hidup dari awal. Aku kembali tinggal di rumah ayah, merawatnya dengan tulus, tapi kali ini tanpa beban. Aku mulai membuka usaha kecil, jualan makanan sehat untuk pasien rumah sakit. Usaha sederhana, tapi membawa rasa damai. Beberapa mantan pasien ayah bahkan jadi pelanggan tetap. Aku merasa lebih berguna, lebih hidup. Aku belajar satu hal penting dari semua ini. Pengorbanan itu indah, tapi kalau tidak disertai kejujuran dan kesadaran diri, ia bisa berubah jadi jerat yang membunuh pelan-pelan. Aku tidak ingin jadi wanita yang terus menunggu diselamatkan. Aku ingin jadi wanita yang menyelamatkan dirinya sendiri. Beberapa bulan berlalu, aku sudah bisa tertawa lagi. Bukan karena lupa, tapi karena sudah bisa memaafkan. Bukan untuk Pak Rendra, tapi untuk diriku sendiri. Karena selama ini aku terlalu keras pada diri sendiri, terlalu menekan perasaan sendiri, dan terlalu lama percaya bahwa kebahagiaan harus selalu datang dari orang lain. Dan kini, setiap kali aku duduk di ruang tamu bersama ayah, sambil minum teh hangat dan menonton berita sore, aku selalu tersenyum. Karena akhirnya aku pulang. Bukan ke tempat, tapi ke diriku sendiri. Jika kamu pernah berada di posisi harus memilih antara kebahagiaanmu atau orang yang kamu sayangi, ingat, kamu juga berhak bahagia. Jangan sampai pengorbananmu menghapus siapa dirimu sebenarnya. Kalau kisah ini menyentuh hatimu, bantu sebarkan dengan klik like, subscribe, dan tulis di komentar. Aku juga pernah memilih luka demi orang lain. Dari kota mana kamu menonton video ini? Yuk absen di komentar ya.